Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari UIN Maulana Marik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Jaman, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan melakukan kegiatan eh, simulasi mengajar untuk memenuhi tugas pra-UAS dengan mata kuliah Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila yang dimulai dengan sumber historis Pancasila dalam kajian sejarah. Oke, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang berkeanekaragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam ensiklopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral, diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia, dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial, seagama dan seiman. Yang seperti yang kita ketahui, di daerah tertentu masih banyak dan masih kental dengan adanya adat istiadat kebudayaan yang mengarah pada supranatural. Contohnya seperti santet atau gendam atau semar mesem dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ada sumber sosiologis Pancasila dalam kajian sejarah. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Gotong royong menurut saya untuk saat ini masih masih sudah mulai hilang di daerah-daerah. Setiap minggu biasanya melakukan pembersihan jalan atau melakukan pembersihan selokan di lingkungan-lingkungan pedesaan, tetapi sekarang saya jarang sekali melihat itu. Lalu untuk selanjutnya ada sumber politis Pancasila dalam kajian sejarah. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Jadi untuk sumber politis Pancasila ini lebih ke arah musyawarahnya, lebih ke arah berdiskusi antar masyarakat seperti itu. Lalu selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.
Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grotzlag. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis Grotzlag di pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Artinya, Pancasila ini sendiri diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dan memiliki nilai-nilai Pancasila yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian disepakati dalam dasar filsafat negara. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis terjadinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Misalnya nilai-nilai keagamaan, budaya, dan adat istiadat. Lalu untuk urgensi Pancasila dalam kajian sejarah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Kompas dan ada hasil survei yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Dan lebih parahnya lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan tentunya, karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan masyarakat dapat lebih baik. Oke, untuk selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila. Seolah Pancasila itu ditinggalkan. Begitu saja. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Kitab Nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa
Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.